Baik, pertama-tama kita siapkan kaleng, alat lem tembak, dan juga kain spons. Setelah itu kita rekatkan bagian bawah kaleng dengan lem tembak. Kita rekatkan hingga menutupi semua bagian bawah kaleng. Setelah itu rekatkan bawah kaleng tersebut dengan kain spons tadi. Setelah direkatkan, kita lem pinggir kaleng bagian luar hingga membentuk bulatan sempurna. Setelah itu, kita rekatkan kembali kaleng tersebut pada bagian sisi kaleng tengah sehingga bagian bawah pada kaleng itu tertutupi. Dan seperti inilah hasilnya. Ambil kaleng yang telah kita rekatkan bagian bawahnya, setelah itu rekatkan kembali pinggir kaleng dengan bantuan lem tembak. Rekatkan kain spons ke permukaan kaleng sehingga tertutup dengan sempurna ya. Rekatkan bagian sisi bawah, sisi atas, dan sisi tengahnya sehingga kaleng tertutup dengan rapi oleh kain spons yang akan kita rekatkan. Baik, setelah itu, setelah semuanya tertutup dengan rapi, selanjutnya adalah kita potong sisa bagian atas kaleng tersebut untuk menutupi bagian dalam kaleng sehingga tidak ada bagian tajam yang bisa mengenai tangan, dan juga kaleng dapat terlihat lebih rapi. Seperti ini ya. Selanjutnya ambil spons dan potong spons menjadi 2 bagian. Setelah kita potong 2 bagian, kita ukur dengan kaleng tadi sehingga spons cukup dimasukkan ke dalam kaleng yang telah kita buat. Potong menjadi 2 bagian. Setelah itu, pada 2 bagian selanjutnya akan kita potong lagi sehingga pada setengah spons dapat menjadi 4 bagian untuk kita masukkan ke dalam kaleng. Selanjutnya kita akan merekatkan snack dan lidi untuk kita tusuk ke dalam bagian kaleng sehingga menjadi hiasan yang menarik dan bisa dimakan juga. Setelah membentuk memanjang, setelah itu kita potong kain flanel menjadi bagian segi 4 dan ukuran itu sesuai ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, lipat-lipat kain flanel dan rekatkan dengan kain flanel selanjutnya dan membentuk sebuah pita. Selanjutnya rekatkan pita tadi ke atas neck. Baiklah, selanjutnya masuk kepada tahap pembuatan bunga. Pertama-tama lem kain flanel dengan bentuk memanjang. Tempelkan sisi kanan dan sisi kiri kain flanel. Lem dengan kuat ya. Selanjutnya potong kain flanel kecil-kecil seperti di gambar. Pastikan semuanya terpotong dengan rapi. Selanjutnya, lem kain flanel dengan lem tembak. Tempelkan lidi ke dalam kain flanel tersebut sehingga membentuk seperti putik bunga. Selanjutnya, potong kain flanel membentuk segi 4 dan potong kecil-kecil. Setelah itu, potong kain flanel yang telah dikecilkan tadi membentuk seperti kelopak bunga. Tempelkan kelopak bunga tersebut ke dalam putik yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya jadilah dia sebuah bunga. Pertama-tama potong kain flanel membentuk kelopak bunga mawar. Setelah itu ambil lidi dan tempelkan kain flanel satu persatu ke dalam lidi dan jadilah bunga mawar. Setelah itu adalah tahap perangkaian. Ambil bahan-bahan yang telah kita bentuk dan kita buat sedemikian rupa. Setelah itu tusukkan satu persatu ke dalam kaleng yang telah kita buat dari awal. Bentuk dan hias sesuai yang diinginkan. Setelah itu ambil wrapping paper dan potong menjadi 2 bagian. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, bentuk kertas wrapping paper seperti di video. Setelah itu,
Langkah yang terakhir, ambil kaleng dan bahan-bahan yang telah kita buat dan satukan tadi dan bentuklah dia menjadi sebuah buket bunga sehingga jadilah seperti happy pot. Happy pot yang berasal dari kain bekas bisa berubah menjadi kerajinan tangan yang indah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ini adalah catatan harian dari usaha kami pada periode 28 Oktober sampai 28 November dan sudah terjual sebanyak 25 picis. Untuk per picisnya kami beri harga Rp28.000. Jadi total keuntungan selama 1 bulan sebesar Rp700.000. Modal yang kami keluarkan untuk per picisnya sebesar Rp15.000 dan keuntungan sebesar Rp13.000. Selanjutnya ada laporan keuangan Happy Pot periode 28 Oktober sampai 28 November 2021. Yang pertama ada aset. Aset lancar ada kas sebesar 500.000. Jumlah aset lancar sebesar 500.000. Aset tidak lancar 0. Jumlah aset tidak lancar 500.000. Yang kedua ada laporan laba rugi. Penjualan terdiri dari penjualan bersih sebesar 700.000. Harga pokok penjualan sebesar 375.000. Laba kotor 325.000 merupakan hasil dari pengurangan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Usaha ada beban penjualan sebesar 150.000. Laba usaha sebesar 175.000 merupakan hasil dari pengurangan laba kotor dengan beban penjualan dan mendapatkan laba bersih sebesar 175.000. Yang ketiga ada ekuitas. Saldo 28 Oktober 2021 dengan modal sebesar 500.000, saldo laba 0, jumlah 500.000, laba bersih selama 1 bulan, saldo laba 175.000, jumlah 175.000. Saldo 28 November 2021 modal 500.000, saldo laba 175.000, jumlah sebesar 675.000. Selanjutnya yaitu adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, pada jumlah kewajiban ini dilihat dari ekuitasnya. Untuk modal yang disetor adalah Rp500.000 dan untuk laba ruginya itu adalah Rp175.000. Maka modal disetor Rp500.000 ditambahkan dengan laba rugi Rp175.000 dapatlah hasil untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya yaitu sebesar Rp675.000. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Pada laporan arus kas yang dilihat dari operasinya, pembiayaan dari pelanggan itu adalah sebesar Rp700.000 dan untuk pembayaran kepada pemasok itu adalah sebesar Rp150.000. Untuk kas bersih dari operasi yaitu adalah Rp175.000 adalah pembayaran yang lain dan untuk pencairan keuangan pada arus kas dan investasi itu 0. Begitu juga dengan arus kas dari pendanaan juga 0. Mungkin sekian pemaparan laporan keuangan dari kelompok kami yaitu Happy Pot. Semoga dapat menginspirasi banyak orang dan juga untuk kedepannya kami dapat berusaha lebih maksimal lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.